Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan video berikut, saudara bisa lihat sebenarnya Juma ini tidak mengerti Alkitab, terkhusus tentang siapa Rasul Paulus. Saya percaya bahwa dia tidak mengerti bagaimana Rasul Paulus kemudian dipanggil, dipilih oleh Yesus Kristus menjadi rasulnya. Tetapi Juma selalu saja berbicara tentang Paulus, berusaha menyampaikan pesan bahwa Paulus ini bukan rasul yang dipilih oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dia dijawab oleh seorang apologet Kristen yang sangat hebat, sangat cerdas, dengan penuh hikmat Tuhan, sehingga dari apa yang beliau sampaikan terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan dan pernyataan Juma. Banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Setelahnya kita berkomentar. Timer udah, pakai timer. Udah pakai timer. Oke, silakan. Host, timer 22 menit. 22 menit, jangan kepanjangan. Kita mau isinya aja. Kita mau tulangnya, kita nggak butuh asumsi. Kita mau isi daging dari Bible itu sendiri. Silakan. 2 menit. 3 menit lah. 2 menit. 2 menit mengapain? 2 menit. Kalau 2 menit langsung poin inti. 3 menit itu dicampur air liur. Asumsi. Baca ayat aja 2 menit. Masa nggak pakai itu? Ya, nggak usah dibaca semua. Ibu menghadapi saya nggak usah baca semua dari A sampai Z. Anda cukup mengatakan di dalam Yohanes ini, kejadian ini kita sudah tahu. Inilah pembohongan Anda. Iya, pembohongan Anda. Sabar Buti. Ya, 3 menit. Katanya nggak mau nyerocos tapi minta waktu lama. 2 menit. 3 menit nggak lama bro, nggak lama 3 menit. Pas masalahnya kuping sakit kalau dengarkan ibu. Realitas enggak, itu cuma sakit apa yang bisa hadirkan timer coba. Ya, tolong timer supaya kelihatan adilnya. 2 menit itu isi, 1 menitnya asumsi. Ngapain? Ya, 3 menit supaya enak. Ya udah, silakan. Bisa hadirkan timer. Kita ikuti. Saya nggak bisa hadirkan timer. Kalau open kamera patah-patah jadinya. Silakan yang bisa. Jadi saya lihat aja. Ya, saya catat ya. Jadi saya lihat itu kan di atas itu kan ada jam itu kan. Kita ini aja, ada yang memperingatkan aja, lihat di atas. Paling atas HP kita tuh kan ada waktu tuh. Nah, siapa wasitnya ngelihat ke atas gitu loh. Nanti kalau udah selesai kasih tahu. Iya kan, itu kan lebih nyaman. Ya, Bang Juma ini kalau dibiarin ya dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ayat orang loh. Yang banyak yang Allah bukan jadi sesat. Orang yang meninggalkan Kristen itu bukan jadi sesat. Meninggalkan penyembahan manusia itu bukan sesat. Itu mendapatkan kebenaran. Harus ada orangnya. Oke, silakan mulai timer aja. Kita lihat di jam masing-masing ya. Enggak, sebentar saya live-kan dulu ya sama Pak Juma ini sebentar ya teman-teman. Saya minta waktu 1 menit nih. Lagi itu dia lagi muter-muter. Oke, selamat siang. Bang Musa. Ya, silakan. Bernarasi aja dulu. Silakan Pak. Ya, tadi Bang Zuma belum selesaikan penjelasannya. Beliau terpental. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi tadi narasinya adalah Islam itu orang neraka. Tetapi jelas sekali di dalam Matius 23 nomor 15, Kristen itulah orang neraka. Kenapa? Karena orang Farisi mendirikan agama Kristen. Di mana tertulis itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus mendirikan agama Kristen. Paulus adalah orang Farisi. Orang Farisi dua kali lebih jahat dan mereka adalah orang neraka. Silakan Anda bantai nih. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Kalau bukan Kristen, lalu agama apa? Sebutkan, karena itu sudah sangat jelas tuh. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah dari sekte Nasrani. Kemudian di Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus adalah orang Farisi. Matius 23 nomor 15, kecaman Yesus kepada orang Farisi yang akan mendatangkan kesesatan kepada orang yang bertobat masuk ke menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Bahasan kita
Saudara-saudara mempertanggungjawabkan ketika Yesus mengusir orang jahat. Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 23:15, orang-orang Kristen yang dibentuk oleh orang Farisi menjadi orang neraka. Silakan. Ya, jadi ngawur ya. Enggak, saya masuk ini waktu saya 3 menit ya. Saya berhenti, saya harus jelas ya. Saya berhenti nanti di 11:01 ya, 11:01 saya catat ya. Jadi saya masuk ini karena tadi saya mendengar pernyataan langsung dari Bapak Story Maker ya, yang bertanya kepada Pak Juma ya, kenapa di dalam Al-Qur'an Zabur duluan baru Taurat ya, padahal sejarahnya kan, perjalanan sejarah itu ya, Zabur itu jauh setelah ada Musa gitu kan. Raja Daud itu jauh ya, di bawah dia itu anak cucunya Musa gitu ya. Nah, dari sini saya ingin sekali tahu ya, ingin sekali mendapat jawaban bagaimana mungkin katanya Allah yang mengatakan bahwa dialah yang ada di dalam kitab perjanjian lama itu, dialah Tuhannya orang Yahudi itu, ternyata nggak tahu ceritanya sendiri. Ini harus kamu jawab, ini krusial sekali. Inilah yang membuktikan apakah betul itu wahyu Tuhan atau itu wahyu manusia yang digadangkan dari Tuhan. Saya menunggu itu. Tetapi yang saya lihat tadi, Anda sudah langsung kelojotan setengah mati, lari-larinya ke Paulus. Nah, kalau soal Paulus, Yesus sudah mengindikasikan mana nabi palsu, mana nabi yang betul ya, dan Paulus sama sekali tidak masuk dari kriteria nabi palsu yang Yesus katakan. Ya, justru Paulus itu dia menggenapi dari semua yang disebut tentang rasul-rasul yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Ya, bahkan dia juga menerima pengutusan dari Yesus. Jadi kamu itu asal serobot aja gitu. Pertanyaan saya harus kamu jawab itu, bagaimana mungkin Tuhanmu salah mengenai sejarah. Sedangkan di dalam Hud 120 dia mengatakan dia ada di dalam sejarah-sejarah itu. Itu loh yang harus kamu jawab. Dia ada di sejarah itu dan dialah yang memimpin sejarah di dalam orang-orang Yahudi itu. Lalu ketika dia ceritakan sejarah yang sudah tercatat, yang sudah baku, yang merupakan kebenaran yang dicatat, yang sudah ada di buku gitu kan, dan tak pernah diganggu-gugat oleh orang Yahudi itu, lalu kenapa beda? Ini kan pembuktian yang sah-sesah-sahnya bahwa yang mengatakan dia terima wahyu itu ya bukan Tuhan dari yang di perjanjian lama. Itu harus kamu jawab, jangan nyerang-nyerang orang Kristen melulu, dan yang kamu serang sendiri juga ngawur semua itu. Iblislah yang menjadi bapamu, kamu nggak lihat konteksnya. Siapa itu yang nggak percaya di atasnya? Ayat Yohanes 8 ya, Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, gitu kan ya. Sekali lagi dia bilang, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jelas ini yang menulis Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini punya misi-misi. Rasul Yohanes yang mengatakan perkataan Yesus itu dia ambil semua. Yang menerangkan pengakuan Yesus, dia itu datangnya dan keluar dari Allah. Dia itu firmannya Allah. Yang gak percaya itu iblis menjadi bapamu, dan itu justru untuk kamu. Lah kenapa kamu lari-larikan kepada Paulus? Ya, hanya karena Paulus mengatakan aku sebagai bapak huruf kecil. Bapak huruf kecil di situ kan jelas dia katakan pendidikmu di bumi. Dia hanya pendidik, bapak seorang pendidik, bukan bapak Tuhan yang disembah. Itu kan kamu ngawur. Dari situ aja kita udah lihat. Aku menuntut kamu untuk memberitahukan kepada diriku, apakah betul itu wahyu Tuhan ketika yang namanya Tuhan menceritakan sejarahnya lupa-lupa gitu loh. Salah, nggak betul ya. Di mana-mana perjanjian yang ditulis ya, kitab tanah itu ditulis oleh Musa, dan Musalah yang menulis semua perjalanan Abraham, perjalanan dia juga. Lalu setelah anak cucunya Musa baru ada Daud. Lalu kenapa Zabur duluan baru Musa, baru kitab tanah? Itu kan nggak lucu gitu loh, aneh gitu loh. Kamu jawab itu. Ini pertanyaan krusial, harus dijawab. Karena disinilah titik vitalitasnya, ya, fatalitasnya. Ya, apakah ini membuktikan bahwa ini betul wahyu Tuhan atau tidak gitu loh. Itu yang harus kamu jawab. Saya ngejar itu karena itu tadi, bukan kamu kelojotan gitu. Ya. Kami sudah jawab. Nanti gantian ya. Jangan nangis kalau kami menjawab. Oke, silakan Akhi, silakan antum dulu. Atau saya dulu yang kalau saya kan agak gagap. Jadi antum belakang. Ya, orang saya sama Pak Juma kok.
Kalau kayak lawan dua ya saya mau orang Kristen satu lagi dong biar sama. Itu ada Mozart. Oh iya, Mozart. Ya, silakan Mozart. Mantap Pak Mozart. Silakan Pak Mozart. Silakan. Saya duluan ya. Oke, bentar. Mungkin bisa diminta izin perbesar layar saya. Oke, bentar saya open cam. Oke, saya saya ingin memperhatikan saya 18. Yesus berkata, Suaranya hilang-hilang, Pak. Putus-putus Pak Mozart suaranya. Halo? Halo Bang Mozart, putus-putus suaranya. Suara saya jelas. Nggak ada. Mozart. Suaranya nggak ada belum, Pak. Saya tutup kamera aja. Iya, tutup, Pak. Oh iya. Tes. Oke ya, saya tutup kamera aja kayaknya. Jadi begini biar jelas, di Matius 16 ayat 18 Yesus berkata begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jelas bahwa kekristenan itu dibangun dari Petrus, paus pertama. Kekristenan adalah Petrus, bukan Paulus. Nah, jadi tuduhan Bang Suma tadi bahwa Paulus yang menciptakan Kristen, tidak. Ini Yesus sudah mengatakan dia akan membangun jemaatnya. Lalu kita lihat apa kata Petrus kepada Paulus. Dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 15, Petrus mengatakan begini dalam suratnya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus yang disuruh Yesus untuk membangun gerejanya Yesus tidak mengatakan Paulus sesat. Nah, tetapi apa yang Petrus katakan soal penyesatan, kita baca di 2 Petrus 2 ayat 1. Berbunyi begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Petrus mengatakan dengan sangat jelas bahwa pengajaran sesat itu adalah pengajaran yang menyangkal penguasa yang telah menebus kita. Jadi asumsi Bang Suma mencomot ayat lalu mengatakan bahwa Kristen itu didirikan oleh Paulus sesat dan sebagainya, itu hanyalah hoaks atau asumsi. Soal Farisi tadi yang disinggung oleh Bang Suma tahu nggak Farisi itu apa? Farisi itu adalah sebuah denominasi dalam agama Yahudi. Nah, kata Farisi itu berasal dari kata prosim. Itu artinya penjelasan atau menjelaskan. Jadi Farisi itu artinya orang yang menjelaskan tentang apa? Tentang Taurat. Jadi di Yahudi itu ada denom Farisi, ada denom Saduki. Nah, itu bukan mereka yang membuat agama kekristenan. Oke, karena Matius 16 ayat 18, Yesus sudah mengatakan sangat jelas, Petrus, kau akan membangun eklesiaku, jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan Paus pertama kekristenan itu Paus pertama kekristenan itu Simon Petrus, Pak, bukan Paulus. Oke, itu aja dari saya, Pak. Silakan. Oke. Silakan. Ini jadinya bukan 2 menit jadinya, tapi nggak apa-apa. 3 Pak Musa jadinya 2 3 Pak Musa dulu. mulai. Ya enggak. Jadi gini. Adilnya gitu. Bu Uti gini. Supaya adil. Apa yang Ibu terangkan itu Al-Quran sudah menguraikan. Di dalam Al-Quran jelas diterangkan bahwa tentang susunan daripada kitab Allah yang datang kepada para nabi itu dijelaskan Nabi Musa yang menerima Taurat. Al-Quran surah Al-Isra, Nabi Musa menerima Taurat. Kemudian diterangkan di ayat berikutnya Nabi Daud menerima Mazmur. Lalu kemudian diterangkan lagi berikutnya Isa menerima Injil.
Anda mendapatkan di mana diterangkan bahwa Zabur duluan diturunkan baru Torah, itu di mana tertulis? Jadi jangan asal memfitnah. Kemudian saudara Mossad, Anda mengatakan pendiri Kristen itu Petrus. Ilmu dari mana Anda dapatkan? Petrus itu di dalam pengajaran Paulus sendiri, Galatia 2 nomor 8, jelas Petrus untuk orang-orang bersunat. Lalu kapan Petrus mendirikan gereja untuk orang-orang yang tidak bersunat? Sedangkan kitabnya Petrus di dalam pengajaran sebagai Yahudi, praktisi Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Lalu Petrus mendirikan gereja gitu. Cobalah Anda menggunakan narasi yang sehat dulu. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, jelas sekali bahwa orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Apa mungkin Petrus mendirikan tempat ibadah untuk orang-orang kafir? Apa mungkin? Sementara dia mendapatkan pengajaran dari gurunya Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 49, Yesus meneriakkan di tengah-tengah murid-muridnya bahwa orang-orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat adalah orang-orang terkutuk. Lalu kemudian Yesus berpesan kepada Petrus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan engkau pergi ke tempat orang-orang yang tidak bersunat. Anda memfitnah dia, mendirikan sebuah gereja untuk orang-orang yang tidak bersunat. Anda keliru, Anda salah. Inilah sebabnya kenapa Anda dibolak-balikkan di dalam kitab saudara. Tidak mungkin kemudian Petrus murid Yesus ini mendirikan gereja tempatnya orang yang masuk tanpa mandi junub, tanpa basuh tangan, tanpa cuci kaki, tanpa bersunat. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah dikecam orang-orang tidak bersunat itu dalam kitabnya. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak motong kulitnya tidak boleh masuk ke tempat kudusku. Dan orang-orang yang tidak bersunat menurut Paulus adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Oke? Makanya saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan bukan Petrus, bukan Paulus yang mendirikan agama Kristen, dihapuskan aja kisah para rasul. Ini kisah, dan kisah ini bukan kisah pejuang, bukan kisah si unyil. Ini adalah kisah rasul katanya. Kisah rasul yang ada dalam kitab saudara. Paulus itu dari sekte Nasrani, sekte Nasarios. Nah sekarang tunjukkan di mana disebut Petrus dari sekte Nasrani. Ada? Tidak ada. Paulus mengatakan dirinya di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, dia katakan dirinya adalah orang Farisi. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 12, orang Farisi akan mendirikan sebuah sekte di mana sektenya pemeluknya adalah penghuni neraka. Kurang apa lagi? Kurang akurat. Baca lagi baik-baik kitab saudara. Saya simpulkan 30 detik. Yesus mengatakan agama yang didirikan oleh orang Farisi pemeluknya adalah orang neraka. Paulus mendirikan sebuah agama disebut dengan agama Nasrani atau Kristen hari ini di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kemudian Pak, udah 4 menit Pak. Petrus di dalam Galatia 2 nomor 8 itu diutus hanya kepada orang Yahudi, tidak diutus kepada kalian orang Kristen. Demikian, silakan. Ya Pak, udah. Ya Pak itu Pak Musa di 11:13. Sebentar. Ya, ini saya tidak bisa kasih timer. Kalau saya open cam ini patah-patah. Ya udah, saya ngeliatin aja. Saya ingatin aja. Tolong. Saya liatin aja, kita lihat aja ke atas itu. Lihat di atas ya, kita punya HP ada semua ya, di belakangnya itu menitnya kita lihat. Saya catat di sini. Pak Musa diberhenti 11:13. Loh, tadi Bu Uti perasaan nguraikan panjang sekali ditambah Iya kan 3 menit sama-sama dengan Pak Juma. Tolong jadi 6 ada yang menit, bisa hadirkan timer di bawah. Yang bisa hadirkan timer coba naik. Udah Pak, begitu aja Pak, lihat aja kan saya ingatkan. Oke, silakan. Iya, Oke ya, sudah. Nah, seperti apa yang dikatakan Bu Uti tadi dengan Mossad ya, bahwasanya yang mendirikan jemaat Yesus menjadi seorang Kristen itu adalah
Siapa tadi? Lupa saya. Tiba-tiba lupa. Nah, Petrus. Petrus katanya. Tidak ada satupun yang dimana Petrus itu menjadi bagian murid Yesus, menjadi membawa sebuah kitab yang dimana gereja mengesahkan itu, bahkan membatalkan dari apa yang dituliskan oleh Petrus itu sendiri yang dinamai Injil Petrus. Nah, mari kita lihat siapa Paulus itu dan Kristen itu berasal dari mana. Ketika di Kisah Para Rasul 2:36 dikisahkan di sana. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berawal Yesus menjadi Tuhan, inilah Paulus dari Kisah Para Rasul 2:36. Itu jelas. Lalu kita akan tengok bagaimana Paulus membuat agama Kristen. Di Kisah Para Rasul 11:26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaatnya, yaitu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Pertama kali. Jadi tidak ada si Petrus membawa agama Kristen, tidak ada si Petrus mendirikan jemaat lalu dikata Kristen, tidak ada. Semua berasal dari Paulus, yang dimana Paulus mementahkan semua hukum-hukum yang Yesus sendiri bawa dari estafet kenabian yang berasal dari para nabi, yakni Musa alaihissalam. Nah, ketika Bu Uti mengatakan, wah, apakah Allah itu lupa memberikan informasi? Bukankah di dalam Bible pun demikian? Ketika ulangan itu ditulis jauh setelah Musa itu mati, apakah Musa itu mati lalu bangkit lagi lalu menulis ulangan itu yang dimana dia menceritakan atas kematiannya sendiri? Oke, saya rasa itu cukup. Oke, baik, silakan yang lain. Saya diperhatikan waktunya nanti, ya. Saya berhenti di 11:16 ya. Pas mau 17 baru saya berhenti ya, karena itu pas genapkan jadi 3 menit. Ya, jadi jelas ya Pak Juma harus memberi jawab kenapa harus begitu ya. Karena jelas dikatakan Anda larinya tadi kepada bahwa Musa diberikan kitab Taurat ya, lalu Daud diberikan kitab Zabur, bahkan Injil ya, Isa diberikan kitab Injil, bahkan Allah sendiri mempunyai kitab ya yang di Lauh Mahfuz dan diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Nah, ketika Anda menyasar bahwa doktrin Anda atau pengajaran dari Allah yang mengatakan Musa diberikan kitab Taurat itu nggak ada di tempat kami, Pak. Tidak pernah Musa menerima satu kitab turun dari langit atau turun seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Oh, tidak pernah. Jadi jelas ini bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan Anda adalah Tuhan kami ketika dia salah memberitahukan informasi sejarah yang pernah dia lakukan bersama bangsa-bangsa orang-orang Israel terdahulu ya, sedangkan dia sendiri mengatakan dia ada di tempat itu. Ini yang harus merupakan pertanyaan krusial yang harus kamu jawab, kamu kasih klarifikasi. Karena kalau tidak terjawab, Anda harus menerima fakta bahwa itu jelas bukan dari Tuhan. Itu adalah bukan wahyu ya, itu adalah wahyu yang dari nabi Anda sendiri ya, karena hanya manusia yang bisa salah. Tuhan tidak pernah bisa salah. Anda harus ketahui itu ya. Lalu Anda nyasar-nyasar ya. Yesus sudah bilang ya, saya sudah bilang juga bahwa Paulus tidak masuk ke dalam kriteria nabi palsu ya kan, betul-betul tidak masuk ke dalam kriteria nabi palsu ya, karena Yesus jelas mengatakan nabi-nabi palsu itu ya adalah kamu bisa lihat dengan dia ya, dia yang menyangkal ya, yang menjadi iblis itu adalah dia yang menyangkal di dalam Yohanes 8 tadi yang kamu gadang-gadangkan itu, yang menyangkal bahwa dia datang, Yesus itu datang dan keluar dari Bapa itu sendiri, yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah firman yang keluar dari Bapa yang nuzul menjadi Yesus itu sendiri. Jelas ayat 8 itu, Yohanes 8 ditulis oleh Yohanes itu mengatakan seperti itu. Jadi iblis itu yang menjadi bapakmu ketika kamu menyelewengkan ayat orang gitu loh ya. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 26 dikatakan bahwa di Antioquia lah Paulus memberi nama Kristen. Anda harus baca di dalam Kisah Para Rasul pertama ya. Di situ ketika Yesus sudah naik ke sorga, orang-orang sudah bersekutu ya kan, orang-orang sudah membentuk satu gereja. Sekali pelayanan 3.000
orang dibaptis ya, terus menerus, sehingga terbentuklah satu pengajaran yang didirikan atau yang diajarkan oleh para rasul, yaitu Rasul Petrus yang menjadikan kepalanya. Tetapi belum ada gelarnya, belum ada namanya, tetapi persekutuan yang disebut Kristen itu sudah ada sejak awal Anda baca itu ya. Pertumbuhan gereja itu luar biasa, pesat sekali. Lalu di Antioquia baru ada namanya, yaitu Kristen, artinya pengikut Kristus. Ya, itu yang harus Anda ketahui ya. Jadi Anda ini ngawur sengawur-ngawurnya bro ya, ngaco ya. Lalu apalagi tadi ya, Anda mengatakan bahwa jadi seluruh ya Pak Musa, jadi seluruh manusia harus tahu ya bahwa Kristus ya, Tuhan telah di situ mengangkat Kristus sebagai Israel. Tuhan gitu kan. Nah, ya itu ya. Ya, Israel harus tahu. Ya, ini Israel harus tahu. Itu Anda harus tahu ya. Tuhan itu ketika Yesus dia naik ke sorga, disitulah Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, Matius 28 ya kan, baik di bumi dan di sorga. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan, karena dengan kematiannya segala keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sesuai dengan yang dibicarakan oleh Petrus sendiri. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga ya. Ngawur ya, percaya ngawur. Bang, silakan. ini coba hadirkan timer tolong. Bang siapa tadi? Bang Royce. Ya, oke. Oke, giliran saya ya. Saya langsung aja. Oke, Ya, silakan timer berjalan. Timer Jadi mulai. memang jelas bahwa Suma dan Pak Musa ini mereka comot-comot ayat. Jadi jelas dikatakan Suma tadi mengambil Yehezkiel, kitab Perjanjian Lama, untuk mau mendeskripsikan Kristen. Ingat perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu perkataan Yesus, bukan asumsi Pak. Bahwa ada domba-domba di luar Israel yang akan dituntun dan dijadikan satu kawanan domba. Lalu Pak Musa berkata-kata mencomot ayat bahwa Pak Musa, Anda tidak mengerti Alkitab. Anda mau bolak-balik ayat bagaimana? Kalau Anda tinggal di bumi, sejarah membuktikan keuskupan pertama Roma itu adalah Petrus, bukan Paulus. Paus pertama kekristenan adalah Petrus. Itu kenyataan yang terjadi, bukan asumsi seperti Anda katakan, itu hanya asumsi. Lalu herannya Pak Suma dan teman-teman mencomot-comot ayat untuk mendeskripsikan Paulus. Kenapa Anda tidak mencomot Matius 22 ayat 29 sampai 30? Dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30 Yesus jelas mengatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Yesus mengatakan dengan sangat lantang, orang yang mengatakan di surga ada kawin mengawin adalah sesat. Itu perkataan Yesus dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30. Anda tidak paham kitab suci, Anda comot-comot ayat Yehezkiel, naik Yehezkiel itu sebelum digenapinya Yeremia 31 bahwa perjanjian baru akan Tuhan tulis. Taurat itu akan dituliskan dalam loh hati manusia, bukan lagi seperti pada kitab-kitab yang dibawa Musa keluar dari bangsa Mesir. Itu dalilnya Yeremia 31 ayat 31. Jadi ketika Yeremia 31 ayat 31 itu digenapi, apa Yesus katakan? Dalam Yohanes 10 ayat 16, ada lagi domba yang bukan dari kawanan ini, yang harus kutuntun juga. Jadi kekristenan tidak stuck hanya di Israel. Itu perkataan Yesus sendiri. Oke, jelas. Jadi kalau mau memakai perkataan Yesus, jangan hanya comot satu perkataan Yesus, comot perkataan Yesus yang lain. Dan Simon Petrus tadi sudah saya kasih ayat 2 Petrus 3 ayat 15. Dia mengatakan Paulus itu tidak sesat. Yang dia katakan sesat itu adalah orang yang menyangkal Tuhan telah menebus mereka. Terdapat dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat pertama. Itu perkataan Petrus semua. Jadi Anda jangan hanya mencomot-comot ayat, Anda tidak paham. Ingat, keuskupan pertama, ini sejarah, ini kenyataan. Keuskupan pertama, kekristenan, paus pertama adalah Simon Petrus, bukan Paulus. Itu dari saya, terima kasih. Oke, waktu habis. Silakan dibikin waktunya 6 menit, nanti bagi dua, Bang Zuma sama Bang Musa. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, baik.
Jadi tidak ada bantahan ya tentang Paulus ya, kecuali hanya keluar-keluar saja. Pembuktian Paulus itu dari sekte Nazaret, oke, di dalam Kisah Para Rasul yang saya jelaskan. Kemudian pembuktian di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus untuk orang-orang bersunat. Kemudian Galatia 2 nomor 14, 15, jelas dikatakan orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Itu semua tidak ada bantahan. Lalu kemudian Anda mengatakan, Buti mengatakan, Tuhan Anda adalah bukan Tuhan kami. Loh, ia mengatakan Tuhan kami Yesus siapa? Kami tidak menuhankan manusia, Buti. Anda jangan ulang lagi perkataan kotor kayak begitu. Manalah mungkin Tuhan kita sama. Tuhan Anda pernah menjadi mayat, Tuhan kami tidak mungkin, karena dia bukan makhluk. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan wahyu, Nabi mana yang menerima wahyu dengan menggunakan bahasa Yunani? Nabi siapa itu? Jadi Paulus menerima surat dari mana? Kok dia bisa menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Yesus menerima wahyu itu, bahkan kalau diceritakan di dalam cerita Paulus sendiri, dia bercerita kepadaku dalam bahasa Ibrani. Nah, Yesus saja bercerita kepada Paulus. Menurut pengakuan Paulus, Yesus menyampaikan firman menggunakan bahasa Ibrani. Kok tulisan Paulus bahasa Yunani semua? Dan kenapa diperuntukkan kepada orang non-Yahudi? Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian ketika Anda berbicara nabi-nabi palsu, Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dikatakan sebagai nabi. Dan dikatakan bahwasanya Yesus berpesan kepada murid-muridnya, waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan mengatakan akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang menyesatkan banyak orang yang ada setelah Yesus terangkat ke langit? Siapa? Sementara kejadian itu Yesus katakan, dan semua itu akan ditanggung oleh angkatan ini. Berarti angkatan ini berarti sesama dengan Yesus. Lalu kemudian dikatakan dalam kitab saudara, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini kapan terjadinya ini? Kapan terjadinya orang-orang Yudea itu harus lari ke gunung? Kapan? Kapan? Ini Yudea ini, kapan? Sudah terjadi. Kapan itu? Pada saat Paulus membantai mereka. Maka Paulus ini jelas sekali dikatakan sebagai pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Nah sekarang kalau Anda mengatakan umat Islam tempat kudus mana yang kemudian yang diduduki oleh umat Islam? Tempat kudus mana yang kemudian? Yang jelas dan fakta yang terjadi adalah Paulus kemudian ini yang dikecam. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5 yang saya katakan tadi. Saya bukannya mencomot-comot, saya hanya memberikan intisari aja, ya, bahwa Paulus itu adalah orang Farisi. Paulus adalah orang yang mendirikan Kristen, dan orang Kristen itu akan masuk ke dalam neraka. Bantai itu, silakan saudara Ali Musa. Silakan. Saya sebenarnya geli debat sama orang-orang Kristen ini ya. Hanya mengatakan kamu tidak tahu, dan hanya comot-comot ayat. Namun ketika kalian memaparkan dari apa yang menjadi keimanan kalian untuk meyakinkan kami bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, kalian juga comot-comot ayat. Ya, tidak ada satupun dari kalimat-kalimat yang kalian bantah dari ayat per ayat, melainkan hanya sebuah comot-comot yang dimana kalian asumsikan tidak sesuai dengan pengajaran para nabi itu sendiri. Nah, ketika Yesus mengajarkan untuk manusia menyembah Allah lah satu-satunya yang benar, datang Paulus menjadikan Yesuslah sesembahan dan Tuhan bagi orang-orang Kristen itu sendiri. Ajaran dari nabi yang mana? Dan semenjak kapan pula Allah memerintahkan ataupun mengutus nabi dari bangsa Yunani untuk bangsa Israel, sehingga ada kitab suci yang bertuliskan yang berbahasa Yunani. Nah, jikalaulah Kristen itu benar dan menjadikan Yesus itu tokoh utama sebagai penebusan dosa, namun di situ tidaklah dikata penebus bagi Kristen, melainkan bagi orang banyak, bukan untuk Kristen.
Lalu Kristen mengatakan bahwasanya hanyalah Kristen yang dapat selamat. Selamat dari mana? Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan agama yang namanya Kristen. Apalagi persoalan-persoalan tentang apa yang tertulis di dalam Wahyu maupun yang ada di dalam surat-surat Paulus. Dan masih ada ya, saya gugup kalau pakai timer ini. Nah, terus perihal masalah kekuasaan kata si Moses tadi, ya, dia ngarang bebas. Ketika Yesus sendiri berkata, ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya saja, Yesus tidak mampu memberikannya. Jikalalah dia Tuhan, tentu dia akan dengan lapang mengatakan silahkan duduk. Tapi Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tapi untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kananku, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Lalu di mana letak kekuasaannya? Jadi kalau cerita masalah comot-comot, kalian comot-comot dan kalian artikan sendiri, kalian simpulkan sendiri yang terlepas dari konteks, terlepas daripada ajaran para nabi. Oke, monggo, silakan. Oke, waktu habis. Silakan dibagi 2 lagi ya, 6 menit. Ya, silakan. Ya, saya duluan ya. Jadi benar ya, Pak Musa ini kata Pak Musa ini ngawur ya. Pak, Anda pula belum punya ilmu Pak, kemana-mana ya kayaknya ya. Ya, kami orang Kristen percaya ya, tahu banget apa yang Anda pakai itu cuma orang-orang yang nggak berilmu ya. Ya, lalu Anda mengatakan tadi ya, Tuhan Anda bukan Tuhan kami, Tuhan Anda itu makhluk. Nah, ini yang namanya tepu-tepu, cocokologi. Ya, kami mempunyai Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu bercerita tentang karya Bapa kami Elohim ya, yang diklaim oleh Tuhan Anda bahwa dia adalah Elohim. Kenapa harus mengklaim bahwa dia adalah Elohim? Karena dia sendiri mengatakan kitab-kitab yang dulu itu adalah cahaya, kitab-kitab yang dulu itu adalah kebenaran, lalu ingin ada di sana. Tetapi ketika dia menceritakan sejarah yang dia konfirmasikan ya di dalam Taha 133 itu ya, dia mengatakan bahwa dia ada di dalam sejarah, lalu bukti-buktinya ada di sejarah, ternyata salah semua ya. Musa tidak menerima kitab Taurat ya, Daud tidak menerima kitab Jabur. Ini yang harus Anda pertahankan Pak ya, bukan berarti Anda menyerang-nyerang secara membabi buta ya, menjawab pertanyaan dengan menyerang secara membabi buta, lalu kami lupa gitu bahwa Anda sebetulnya tidak bisa menjawab, sama sekali tidak bisa menjawab, karena jelas Al-Quran telah mengindikasikan bahwa Isa itu sendiri ada di dalam kitab terdahulu, kitabnya Musa, ada di zamannya Musa. Nah, ini pertanyaan yang jelas harus Anda jawab. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu kalau itu adalah Yesus? Yesus tidak hidup di kitabnya di zamannya Musa ya. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa Maryam itu saudaranya Harun, karena jelas satu-satunya yang bernama Harun di dalam Alkitab itu adalah saudaranya Musa. Enggak ada lain yang namanya Harun itu di dalam Alkitab selain imam besar yang dipilih oleh Elohim itu sendiri untuk mendampingi Musa. Dialah satu-satunya imam ya kan. Jadi di luar keturunan Harun itu tidak bisa disebut imam. Ini yang tidak dimengerti. Anda harus jawab itu ya, atau Anda harus percaya, Anda harus akui kepada saya bahwa Isa yang dimaksud atau semua nabi-nabi yang dimaksud di tempat kami bukanlah yang ada di Alkitab, karena kami menyembah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi kami, Nabi Musa ya, yaitu Elohim Bapa Yod He Vav He ya. Dia adalah Allah yang Tritunggal dan dia berkata bahwa dia berkehendak di dalam Alkitab ya, di dalam Yesaya dia mengatakan ya, saya baca dulu ya. Kalau baca ayat tolong di ini dulu sebentar aja ya. Ya, dia berkehendak untuk menyelamatkan umatnya dengan menebus umatnya. Dan ketika dia telah menebus umatnya di dalam Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu. Tolong diberhentikan dulu Pak. Masa itu ya, ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwa ya kan akulah Allah yang tidak ada yang lain. Ya, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kehendaknya apa? Kehendaknya di dalam Yesaya 55 dia mengatakan dia telah mengeluarkan firman-Nya dan firman-Nya itu akan melaksanakan segala kehendaknya. Kehendaknya apa? Kehendaknya yaitu di dalam Yesaya 41
satu, dialah yang menebus kami, ya kan, dialah yang menjadi juru selamat kami. Dengan cara apa dia menebus kami? Dengan cara menjadi anak manusia, dan bahkan dia itu akan dibawa ke pembantaian, digiring ke dalam pembantaian, ya, dan dia akan merupakan korban penebus salah. Ini Tuhan yang kami sembah, Tuhan Elohim Bapa yang berkarya lewat penyelamatannya di dalam diri Yesus Kristus. Dan ketika dia telah menyelamatkan umatnya, keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia disebut Tuhan, penguasa alam semesta ini, karena keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga. Ini yang Anda tidak ketahui. Jadi jangan Anda mau comot Tuhan kami lalu Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan kami. Yesus itu datang dan keluar dari Bapa, sehingga iblislah yang menjadi bapakmu, Pak Juma, ketika kamu tidak percaya akan hal ini, gitu ya. Silakan Pak Sem, silakan Pak, itu Pak Mozab. Iya, jadi mau Anda keluar-keluar bagaimanapun Bang Suma dan Bang Musa, ini kenyataan. Saya bilang ini kenyataan. Paus pertama kekristenan itu adalah Simon Petrus. Jadi Anda mau berkeluar-keluar tuh seperti begini. Anda mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan 17 Agustus 45. Padahal kenyataan yang terjadi itu kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 45. Yang saya ngomong ini kenyataan. Paus pertama kekristenan, keuskupan pertama kekristenan di Roma adalah Simon Petrus. Lalu Anda kuat-kuat dengan Paus. Ingat Kisah Para Rasul 9, saya baca ya Kisah Para Rasul 9 dari ayatnya yang ke 11. Tuhan datang di Ananias, Yesus datang di Ananias, pergi untuk melegalisasikan Paulus, bahwa dia akan memakai Paulus. Dalam ayat ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan-kejahatan. Ananias juga tidak mau Paulus ini pakai Tuhan. Tetapi pada ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu untuk Paulus, dan itu juga dilegalisasi oleh murid-murid Yesus yang lain. Saya lebih percaya orang yang makan dan tidur bersama-sama dengan Yesus daripada Anda yang mencoba mencari kesalahan Alkitab. Tentu saja apa yang Anda katakan itu salah. Jelas bahwa Simon Petrus mengatakan Paulus itu saudara kita yang juga diberikan hikmat yang sama. Lalu Anda bawa Yunani, bahasa Yunani. Anda lihat pada hari Pentakosta pertama Roh Kudus turun, semua murid-murid itu bisa berbagai macam bahasa. Saat itu Yunani adalah bahasa internasional. Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana mungkin mereka memberitakan Injil ke negara-negara lain kalau mereka hanya memakai bahasa Ibrani? Pasti tidak akan paham. Nah, kebetulan murid-murid Yesus ini tidak buta huruf. Mereka pintar-pintar, makanya mereka memakai bahasa Yunani. Agar apa? Orang-orang di luar Israel bisa mengerti dan menerima Injil. Karena Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mereka pintar. Jadi itu Yunani bahasa internasional. Gitu ya. Kalau tidak ditulis bahasa Yunani, kita sampai sekarang mungkin nggak jadi Kristen. Oke, waktu habis. Silakan Bang Zuma, Bang Musa. Allahu Akbar, katanya tidak buta huruf, tapi wahyu Tuhannya bahasa Ibrani dirubah menjadi bahasa Yunani. Oke, saudara bermimpi dengan mengatakan Paus pertama adalah Simon Petrus. Mimpi Anda itu, ya, mimpi di siang bolong, mimpi dalam keadaan tidak tidur Anda. Bagaimana mungkin kemudian seorang Yahudi bisa menjadi pemuka orang non-Yahudi yang tidak bersunat, yang makan babi, ibadah hari Minggu, nyembah manusia, hanya karena namanya sama gitu? Karena namanya Petrus, oh ini adalah murid Yesus, dia adalah Paus pertama. Memilukan sekali. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan datang ke Ananias. Ananias ini sopo lagi? Nabi, Rasul. Bukankah Tuhan Anda itu nanti datang yang kedua kalinya nanti di akhir zaman? Yang datang setelah dia adalah Roh Penghibur. Yang datang kepada Ananias siapa? Yesus. Berarti itu kedatangan yang keberapa? Yesus nanti datang di akhir zaman, detik-detik mau kiamat baru dia datang kemudian untuk menghancurkan salib. Bukan datang setelah dia terangkat, datang lagi ke Ananias. Setelah terangkat, datang lagi kepada Paulus. Padahal Yesus mengatakan, jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Ternyata yang datang
Yesus lagi. Ini cerita hoaks. Jangan terlalu lama mimpinya kawan. Lalu kemudian Ibu Uti mengatakan bahwasanya kitabnya apa yang disembah oleh Musa adalah yang disembah oleh Kristen. Sejak kapan Nabi Musa menyembah mantan mayat? Sejak kapan orang Yahudi menyembah mantan mayat? Tidak pernah. Yesus Kristen itu satu ajaran yang merupakan doktrin dan dogma. Yesus itu pernah menjadi mayat. Begitu bangkit, menurut Paulus, menjadi Tuhan dia. Roma 14 nomor 9. Setelah menjadi mayat, maka dia menjadi Tuhan oleh Allah. Begitu juga dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Menjadi mayat dulu, lalu menjadi Tuhan. Itu ajaran siapa? Ajaran Bapak. Bapak siapa? Bapak Paulus, pendiri agama Kristen. Sekali lagi Anda tidak bisa membantah saya. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, dalam kurung Paulus. Engkau menjelajahi daratan, dalam kurung Paulus. Menyeberangi lautan, dalam kurung Paulus. Ya, setelah engkau mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu, apa agamamu? Nasrani, Nasaret, Kristen. Mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Apa bukti mereka 2 kali lebih jahat daripada kamu? Tuhannya Nabi Musa dikatakan pernah menjadi mantan mayat. Nabi mana yang pernah mengajarkan itu? Nabi mana yang pernah mengajarkan menyelamatkan, menebus manusia dengan cara menjadi mayat lalu bangkit? Nabi siapa yang mengajarkan itu kalau bukan nabi palsu? Hayo. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menebus manusia, maka dia menjadi manusia, lalu menjadi mayat, lalu bangkit dari mayat? Ini tuh nabi mana yang mengajarkan seperti itu? Maka Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk masuk ke agamamu, yaitu agama Kristen, lalu membuat mereka menjadi orang neraka. Kenapa dia menjadi orang neraka? Pembuktiannya Anda boleh baca di dalam, kepanjangan. Silakan Akhi Ali. Apa sebenarnya? Oke. Jadi saya menanggapi dulu perkataan Bu Uti tadi ya, bahwasanya Maryam itu saudara Harun. Bukankah Yesus juga dikata di sana ya, bahwasanya Yesus anak Daud, anak Abraham. Padahal Yesus ada jauh setelah Abraham tidak ada, jauh setelah Daud itu tidak ada. Lalu Bu Uti membuat narasi tentang bagaimana Isa itu Harun saudara Maryam. Jadi ketika membawa narasi, membawa premis, baca dulu isi kitabnya Bu Uti agar Anda tidak gagal dalam bernarasi, agar Anda tidak meludahi muka Anda sendiri ketika Anda membuat fitnahan-fitnahan melalui kitab suci. Ya, itu saran saya. Dan untuk saudara Mozart, ketika Anda mengatakan ini itu, Anda keluar dari konteks yang dimana nabi-nabi itu tidak pernah mengajarkan seperti apa yang Paulus ajarkan, dan Yesus sendiri yang menjadi otoritas di dalam Bible itu sendiri tidak pernah mengajarkan seperti apa yang Paulus ajarkan. Bukankah apa yang diajarkan oleh Paulus menjadikan Yesus Tuhan? Maka di dalam Matius 7:21 hingga 23 itu jelas, barang siapa yang bernubuat demi namanya dan menjadikannya Tuhan, maka akan diusir dan dianggap tidak dikenalinya. Bahkan Yesus tidak pernah mengenalinya. Dan Paulus sendiri dalam seumur hidupnya tidak pernah sekalipun jumpa dengan Yesus alaihissalam, melainkan dia hanya berhayal-hayal yang ketika mengadakan perjalanan ke Damsyik, dia mengatakan dirinya rebah, ada yang mengatakan yang lain kawan-kawannya mendengar, ada yang mengatakan tidak mendengar, lalu dia buta, tersungkur, ya, pingsan, koma, lalu mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Jika lelah tahu dia Tuhan, mengapa mesti bertanya siapakah engkau Tuhan? Logis, ya. Oke, waktu habis. Silakan. Host, kita sampai jam berapa ini? Kita mau ibadah juga. Iya, kesepakatan karena putar-putar juga nggak dibahas juga nih materi kita. Iya. Mau satu putaran lagi baru closing. Satu putaran, habis itu closing, Bang. Oke, baik. Satu putaran closing. Baik. Silakan, Buti, Bang Mosat. Ya,
jadi jadi jelas ya, Anda minta satu putaran karena jelas satu hal yang harus Anda terima dari kenyataan ini, bahwa Anda tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Isa itu dia adalah Yesus Kristus, karena jelas Nabi Isa itu digambarkan secara literasi di dalam Al-Qur'an yang diklaim sebagai wahyu Allah, dia itu adalah saudaranya Harun. Lalu Pak Musa mengaku pintar tetapi itu. Kenapa? Karena karena dia mengatakan bahwa Yesus sendiri dikatakan anak Daud. Memang Yesus anak Daud ya, anak dengan saudara itu beda Pak ya, silsilah dengan saudara itu beda ya. Tetapi jelas ya dikatakan Maryam itu saudaranya Harun, bukan anaknya Harun. Kalau anaknya Harun boleh Anda berkata seperti ini, dia silsilahnya Harun. Tetapi kalau saudaranya Harun, jelas itu menyamping Pak, memang betul-betul saudara. Pertanyaan saya, Harun mana yang dimaksud kalau ini bukanlah Musa? Dan pertanyaan saya, Musa mana yang dimaksud ini kalau ini bukan saudaranya Isa? Isa mana yang dimaksud ini kalau maksudnya bukanlah Yesus? Jadi ini kan terdapat kesalahpahaman, kesalahan kronologis ya. Sejarah historikalnya salah, kronologisnya salah ya. Jadi dengan demikian pertanyaan besar untuk kalian. Silakan kalian berpikir jelas, apakah ini betul-betul wahyu Tuhan ketika sejarah pun tidak betul, ketika kronologisnya pun tidak nyambung, ketika dia mengklaim bahwa dia itu adalah Tuhan kami yang Yod He Vav He, ya kan, yang penebus dan juru selamat, yang menebus umatnya dengan mengutus firman-Nya di dalam Yesaya 55 dan telah menjadi Yesus. Dan ketika Yesus telah datang ke dunia, mati di kayu salib, keselamatan dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa di dalam Rasul Petrus 4 ayat 12 bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Dan ini dikonfirmasikan oleh Yesus ya, Yohanes 16 ayat 14 ayat 6 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kenapa? Karena Yesus mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku ya. Lalu ya Pak Juma menyalah-nyalahkan Paulus yang mengatakan Paulus juga menjadi nabi. Nah ini dia tepu-tepu muslihat jitu yang mengatakan bahwa Paulus mengaku sebagai nabi. Dia comot-comot ayat di situ, ayatnya bukan Paulus mengaku nabi tetapi sebagai pendidik. Jelas di situ dia adalah pendidik, tidak pernah Paulus mengaku nabi. Lalu dia comot-comot ayat lagi yang mengatakan iblislah sebagai bapamu, dan di situ juga Yohanes 8 jelas mengatakan yang menjadi iblis atau bapamu itu adalah kamu yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan. Ya dari sini aja jelas ya, Anda harus ya, Anda juga tadi ya dikatakan bahwa Paulus tidak pernah berjumpa, telah dikasih ayatnya, bukti otentiknya ada di dalam Kisah Para Rasul 9. Anda boleh baca Paulus berjumpa dan Anda boleh bandingkan dengan Rasul Anda sendiri. Mana pengutusannya yang sama persis dengan Rasul Paulus? Mana pengutusannya yang mempunyai tanda keilahian yang sama seperti Paulus? Mana pengutusan Nabi Muhammad yang akhlak dan moralnya sama seperti Rasul Paulus ketika sebelum dia diutus dia adalah orang berdosa, tetapi ketika dia diutus ya kan, dia menjadi hamba Kristus, bahkan mati demi Kristus. Bukan membunuh setelah dia diutus, tetapi dia bertobat dan mati demi Kristus. Ini kan bahkan terjadi sebaliknya. Nabi Anda tidak pernah membunuh sebelum diutus, tetapi hasil dari pengutusan yang dia klaim itu berubah sama seperti Paulus yang belum bertobat ya. Jadi Anda harus buktikan dulu ya. Lalu Anda jadi mengatakan juga bahwa Paulus tidak pernah jumpa. Lalu silakan, udah 2 menit, maaf Pak ya, silakan. Sikat Buti, sikat. Ya, saya lanjut aja. Jadi cuma tidak baca Alkitab, comot ayat. Kisah Para Rasul tadi saya ambil, dibaca ayatnya yang ke-10. Di Damsyik firman Tuhan datang kepada Ananias itu melalui suatu penglihatan. Jadi Tuhan kami itu maha kuasa, bisa memberikan penglihatan. Bukan seperti yang semua asumsikan bahwa turun kedua kali kiamat. Ini dalam penglihatan kepada Ananias, murid Tuhan Yesus di Damsyik. Nah, lalu kepada Bang Mu'alaf Musa, Anda yang tidak pernah baca Alkitab, nabi-nabi mana yang mengajarkan seperti Paulus? Nih saya kasih. Dalam Imamat 5 ayat 15, Musa mengajarkan penebusan harus oleh korban. Korban penebus salah, itu dalam Imamat. Nah, tetapi korban itu dilakukan terus-menerus. Tuhan menyempurnakan itu dalam Sakaria 9 ayat 11. Penebusan satu kali untuk selamanya akan dilakukan oleh darah Tuhan itu sendiri. Dalam Perjanjian Lama Sakaria 9 ayat 11.
Oke, itu sangat jelas. Dan Yesus mengatakan dengan sangat jelas di Lukas 22 ayat 20, Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darah perjanjianku, darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan yang Paulus ajarkan. Itu sudah sangat jelas. Dan tadi juga Anda tidak bisa, Anda mengutip-ngutip perkataan Yesus yang lain. Kenapa Anda tidak berani membahas perkataan Yesus tadi di Matius yang saya katakan, Matius 22 ayat 30, Markus 25 ayat 25. Yesus mengatakan jika ada orang yang mengajarkan di surga ada kawin-mengawin, orang itu sesat. Itu juga perkataan Yesus yang kenapa kalian tidak mempercayai perkataan Yesus yang itu. Jadi sudah sangat jelas apa yang Paulus ajarkan tidak bertentangan dengan Musa, dengan nabi-nabi terdahulu, apalagi dalam Nabi Yesaya. Yesaya mengajarkan dengan sangat lantang Tuhan sendiri yang akan datang menjadi penebus manusia. Orang mengira Tuhan, orang itu terkena kutuk, padahal dosa kita yang ditanggung oleh Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada pertentangan yang dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu maupun Yesus dengan apa yang Paulus ajarkan. Itu dalil-dalil yang telah saya berikan. Terima kasih. Oke, waktu habis. Jadi langsung closing statement ya Bang Zuma. Ya, kami tanggapi dulu. Habis itu closing. Oke, siap. Ya. Berarti habis ini langsung closing Bu Uti sama Bang Mozart ya? Iya. Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Jadi perbedaannya gini. Akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW, penyembah-penyembah berhala, banyak Tuhan, itu kemudian mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan. Akhlak Paulus, orang-orang yang sudah menyembah satu Tuhan diajarkan menyembah tiga Tuhan. Itu akhlak. Ya, itu ajaran yang diajarkan kemudian dua oknum ini. Lalu kemudian akhlak Rasulullah, korban itu menggunakan hewan. Akhlak Paulus, korban menggunakan manusia, yaitu Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan pertentangan ajaran para nabi, Musa mengorbankan hewan, Paulus mengorbankan siapa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Dan itu disetarakan dengan hewan, dikatakan sebagai anak domba. Nah, kemudian yang ingin saya katakan kepada kalian berdua, kalau dikatakan Paulus itu bukan nabi, lalu dari mana dia dapat pengajaran? Kalau dia bukan nabi, dia menulis 14 buku itu ilmunya dari mana? Karena hanya nabi yang menerima wahyu. Kalau bukan nabi, dia tidak menerima wahyu. Kalau Anda mengatakan bahwa apa yang dituliskan oleh Paulus itu bukan wahyu, barulah dikatakan Paulus bukan nabi. Tapi kalau Anda katakan tulisan Paulus itu adalah wahyu, berarti dia nabi. Permasalahannya nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Kan gitu. Nah sekarang Anda membawa orang-orang yang tidak mengerti kitab suci yang mana yang Anda maksud? Apakah Yesus pernah menceritakan tentang kisah para rasul? Yesus pernah menceritakan tentang Markus, Matius, Yohanes? Pernah? Nggak ada. Apakah Yesus pernah menceritakan tentang cerita-cerita Paulus, Rasul Paulus? Tidak pernah. Berarti kitab suci yang dimaksud oleh Yesus adalah kitab suci yang kalian tidak paham. Apa itu? Kitabnya orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani. Kalian yang tidak paham, makanya kalian salah sembah. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa saya kawin-mawin, yang diceritakan dalam Matius 22 itu di hari kebangkitan. Itu bukan di surga. Padang mahsyar dan surga itu beda. Orang mampir semua dulu di hari kebangkitan itu, orang bangkit semua. Habis itu dihakimi. Setelah dihakimi baru ke neraka kalian, kami ke surga. Jangan Anda katakan di hari kebangkitan ada kawin-mawin, baru bangkit dari kubur tiba-tiba mau kawin. Kala-kala ayam kalian itu. Ayam bangun tidur cari pasangan, kalian bangkit dari kubur langsung mau kawin-mawin. Tidak. Yang Anda harus pahami, justru di surga Yesus itu adalah mempelai pria. Paham? Dan ada mempelai wanitanya, entah siapa. Cari aja sendiri. Jadi saudara, kalau berbicara mengenai kebenaran, camkan baik-baik. Agama Kristen itu adalah agama yang dikecam oleh Yesus sebagai ahli neraka. Saya sudah bacakan tadi Matius 23 nomor 15 dan tidak ada bantahan. Silakan Akhi Ali. Jadi orang bangkit langsung minta kawin. Itu tidak mungkin ya, karena hanya orang konslet saja yang meyakini hal itu ada. Oke,
Untuk Bu Uti, sebenarnya saya dari tadi tuh mau ketawa oleh karena tidak sedikit pun menyentuh esensi yang dimana substansi yang menjadi perdebatan. Ya, jadi semuanya ngarang cerita, asal nyerotos pokoknya begini, asal berkata, kamu tidak tahu, kamu tidak ini, kamu tidak itu, percuma. Ya, itu tidak ngefek dan tidak ngaruh bagi kami. Nah, ketika menjadikan Paulus itu adalah seorang rasul yang mengajar katanya, bukankah pengajar-pengajar palsu itu akan menyesatkan umat manusia sehingga ia akan masuk ke dalam neraka? Itu jelas, ya. Bukankah para nabi itu mengajarkan menyembah satu Tuhan, tidak lebih, tidak ada dua, tidak ada tiga. Hanya Paulus lah yang menjadikan bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu, dan Tuhan pun nampak oleh mata manusia. Itu ajaran siapa kalau bukan ajaran Paulus? Sementara Yesus sendiri yang menjadi otoritas di dalam Bible itu sendiri, yang dimana dia berkata, sesungguhnya jangankan rupanya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Namun datang Paulus menjadikan Tuhan itu nampak oleh matanya dan menjelma menjadi manusia, yakni Yesus alaihissalam yang kalian anggap Tuhan. Padahal kalau cerita masalah harus bukan, harus begini, lupa, masa iya Tuhan lupa? Bukankah di dalam Bible peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Bible tentang khususnya penyaliban yang paling fundamental di dalam kekristenan itu pun tidak jelas hari apa dan kapan waktunya, hari apa, jam berapa disalibkan, tidak ada yang tahu hingga detik ini. Ya, jadi jangan berkata, tidak tahu, lupa. Ternyata di dalam Bible itu sendiri orang Kristen tidak pernah mengetahui sesungguhnya hari apa tepatnya Yesus itu disalibkan sehingga sesuai dengan nubuatan tanda Nabi Yunus itu. Ya, kalaupun dipaksakan bahwasanya Yesus itulah mati pada hari Jumat hingga Minggu pagi, belumlah sesuai dengan nubuatan yang dimana Yesus sendiri berkata, seorang anak manusia akan tinggal di perut bumi selama 3 hari 3 malam, tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Nabi Yunus, yang dimana Nabi Yunus di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam penuh. Bukti. Jadi tolong ketika membuat narasi, baca dulu isi kitabnya, lalu membuat narasi. Jangan sampai berkata, kalian tidak tahu, kalian ini mengkutak-katik isi kitab orang. Bukan. Oke, waktu habis, Bang. Oke, silakan. Oke, closing statement ya, Bu Uti sama Bang Mozart, silakan. Ya nggak bisa yang kalau begini, kalau closing statement itu Pak, closing, bukan kasih narasi baru yang tidak bisa dijawab lagi. Maaf Pak. Tadi sudah sepakat ya, tadi sudah sepakat bahwasanya menjawab bantahan yang ini baru, langsung ditutup. Pak, kalau memberi narasi baru itu namanya manipulasi ya itu. Oke, bantahannya langsung di closing aja. Bantahannya langsung di closing aja. Ya, bantahannya langsung di closing. Yang duluan, kami belakangan ya, tentulah kami belakangan. Iya. Sampai kapanpun closing. Udah. Sampai kapan? Timer tolong 6 menit. Timer tolong 6 menit untuk closing statement. Sebentar, saya kasih ini. Kalian tidak akan pernah berani untuk closing belakangan karena apa? Karena waktu kalian jalan. akan pakai muslihat seperti ini. Ya masih kan, menjerit-jerit bisa aja. menjawabnya. Ya betul ya, diam Pak Musa. Ya betul, Pak Musa tidak tahu apa-apa ya. Lalu dia kemana-mana bicara tentang jamnya Yesus lah mati ya. Lalu bicara tentang kematiannya menurut menurut 3 hari. Ngawur kemana-mana. Anda kemana-mana Pak. Yang Anda harus jawab tadi, kenapa saya berkonsentrasi, karena saya ingin tahu apa jawaban kalian untuk kesalahan kronologis ini. Karena untuk bicara tentang Paulus, Alkitab telah mengindikasikan nabi-nabi palsu itu adalah dia yang menentang penguasa yang telah menebus mereka itu. Siapa yang telah menebus mereka? Yaitu Yesus Kristus ya. Yesus Kristuslah yang disebut penguasa. Penguasa itu artinya Tuhan. Yesus itu telah diangkat. Kalian sendiri mengatakan dialah Tuhan yang telah menebus kalian itu. Itu tipikali yang paling jelas. Lalu Yesus sendiri telah mengatakan nabi-nabi palsu itu dari buahnya. Buah apa yang diambil dari pertobatannya ketika dibilang diutus Tuhan. Rasul Paulus ketika dia diutus, dia orang yang jahat. Ya, dia berbuat bakti kepada Tuhannya dengan berbuat jahat karena dia pikir masuk sorga. Ya, tetapi ketika dia diutus, dia bertobat. Dan ini kan tadi saya sudah bilang berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Nabi
Anda. Ketika dia diutus, dia dia membunuh, ya, dia berperang, dia angkat perang. Sedangkan ini, ya, mengangkat perang, membunuh itu telah ditinggalkan oleh Rasul Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus. Lalu Anda katakan tadi, ya, akhlak itu adalah menyembah satu Tuhan. Itu bukan akhlak, bro, itu pengajaran. Akhlak itu artinya tabiat. Moral itu artinya sifat ilahi, ya. Apakah dia berakhlak ketika Anda mengatakan, ya, bahwa Rasul Paulus rasul palsu, lalu ketika dia terima Yesus, diutus oleh Yesus, dia bahkan tidak menikah. Dia mampu menguasai nafsunya itu. Dibahas dan dibicarakan oleh Juma bersama dengan Apologet Kristen di video tadi. Mereka bahas banyak poin, mereka membahas banyak hal yang pada akhirnya kita bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan Juma terhadap Alkitab atau kitabnya Kristen. Karena kenapa di video tadi Juma berusaha memaksakan diri membahas Alkitab, ya, terutama membahas tentang Paulus dan lainnya, ada poin-poin lain. Tetapi saya katakan bahwa Juma hanya memaksakan diri membahas apa yang dia sendiri tidak mengerti, gitu loh, ya. Kenapa saya katakan bahwa Juma tidak mengerti Alkitab? Pertama, dia seorang Muslim. Dia bukan seorang Kristen. Tentu, ya, dia tidak punya pemahaman dasar tentang Alkitab, gitu loh. Hal kedua, pastinya Juma tidak pernah belajar Alkitab dengan benar. Maksud saya gini, dia pasti tidak pernah belajar Alkitab, misalnya belajar di Sekolah Tinggi Teologi Kristen, ya, yang notabene membahas tentang Alkitab, membahas tentang kitab Kejadian sampai Wahyu Alkitab, ya. Saya percaya bahwa Juma tidak pernah belajar mendalami Alkitab, gitu loh. Ya, dari apa yang dia sampaikan ketika dia mengutip ayat-ayat Alkitab, saya percaya bahwa dia hanya sekedar membaca ayat Alkitab, ya, lalu dia hafal, ya, dia kutip apa yang menurutnya mendukung argumentasi dia, mendukung narasi dia, gitu loh. Tetapi kalau kita perhatikan penafsirannya itu selalu saja tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Alkitab itu sendiri. Contohnya, ya, ketika Juma membahas tentang Paulus, Juma berusaha mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus itu tidak benar, bukan firman Tuhan, dan Paulus ini, ya, bukan rasul, ya, bahkan dia berkata bahwa, ya, Paulus ini masuk neraka, gitu loh. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa ternyata Juma ini tidak mengerti Alkitab, ya. Dia tidak paham siapa Rasul Paulus. Dia tidak paham kenapa kemudian Rasul Paulus menjadi rasul. Kenapa Rasul Paulus menjadi pemberita Injil Kristus, gitu. Ya. Ketika dia mengatakan bahwa Paulus bukan rasul, ya, ajaran Paulus tidak benar, bukan firman Tuhan, maka bisa kita simpulkan bahwa Juma tidak mengerti Alkitab, Juma tidak mengerti tentang Rasul Paulus, gitu loh. Karena apa yang disampaikan oleh Alkitab berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Juma. Ya, kalau kita membaca Alkitab secara seksama, khususnya Perjanjian Baru atau kitab Injil dan kitab Perjanjian Baru dari ke Matius sampai Wahyu, ya, di dalamnya ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maka di sana kita bisa melihat, ya, kita bisa membaca, kita bisa menemukan bahwa
Paulus ini adalah rasul yang memang dipilih oleh Yesus menjadi pemberita Injil Kristus. Ya. Yesus Kristus yang memanggil daripada Paulus. Yesus Kristus yang menjadikan Paulus sebagai pemberita Injil keselamatannya, pemberita kabar keselamatan. Ya, ketika Paulus pergi ya menganiaya pengikut Kristus, ya, di tengah perjalanan ya Tuhan Yesus menjumpai daripada Paulus. Paulus mendengarkan suara Yesus Kristus. Dan Yesus berkata kepada Paulus, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Dan mulai dari situ Alkitab mencatat bahwa Paulus tidak bisa melihat. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengirim hambanya Ananias untuk mengurapi Paulus dan juga menyampaikan pesan Yesus Kristus kepada Paulus. Dan dari situlah awal mula pertobatan daripada Paulus, sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang petobat baru, bahkan dia menjadi pemberita Injil keselamatan, pemberita kabar keselamatannya. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, jelas di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus yang telah memilih daripada Paulus menjadi rasulnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus, apa yang ditulis oleh Paulus dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu benar firman Tuhan. Itu wahyu daripada Tuhan. Itu ilham daripada Tuhan. Disampaikan melalui Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menuliskannya sehingga menjadi pedoman bagi iman kekristenan saat ini. Dan tentu Jumat tidak mengerti hal ini, sehingga dia berani mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus bukan firman Tuhan. Dan itu jelas bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kita punya apologet Kristen yang sangat luar biasa di video tadi, menjawab apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh Juma, sehingga kebenaran Alkitab tetap nyata dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan pastinya. Nah, saudara Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji nama Tuhan, dan tanggapan atau komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.